Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Hadianto dengan NIM 24050503. Saya ingin menjelaskan tugas artikel LDK dengan berjudul menghubungkan literasi digital dengan nilai kemanusiaan di era modern. Dalam beberapa dekade terakhir, teknologi digital telah mengubah cara manusia hidup, berinteraksi, dan bekerja. Kehadirannya telah menambah ke berbagai aspek kehidupan, mulai dari komunikasi hingga pendidikan. Dari hiburan hingga layanan kesehatan, teknologi ini memberikan kemudahan luar biasa. Namun di balik kemajuan ini terdapat tantangan besar. Bagaimana memastikan bahwa perkembangan teknologi digital tidak mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental. Literasi digital menjadi salah satu istilah yang semakin sering kita dengar di tengah perkembangan ini. Setelah ini mengacu pada kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan mengevaluasi teknologi secara bijak. Namun, literasi digital bukan sekedar kemampuan teknisi seperti mengoperasikan perangkat atau menggunakan aplikasi. Lebih dari itu, literasi digital mencakup kemampuan berpikir kritis, memahami implikasi sosial dari penggunaan teknologi, dan memastikan bahwa teknologi dimanfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat, tidak merugikan. Dalam konteks ini, literasi digital memiliki peran penting untuk membangun hubungan yang harmonis secara manusia dan teknologi. Sementara itu, nilai-nilai kemanusiaan seperti empati, kejujuran, solidaritas, dan rasa hormat menjadi semakin penting di era digital. Dunia maya dengan segala kelebihannya juga memiliki sisi gelap. Hoax, ujaran kebencian, cyberbullying, dan eksploitasi data pribadi adalah beberapa contoh masalah yang muncul akibat kurangnya pemahaman tentang literasi digital yang berbasis nilai kemanusiaan. Ketika teknologi digunakan tanpa memperhatikan dampaknya terhadap orang lain, teknologi tersebut dapat menjadi alat yang merusak. Disinilah penting menghubungkan literasi digital dengan nilai-nilai kemanusiaan. Literasi digital yang ideal tidak hanya mengajarkan seseorang bagaimana menjadi pengguna teknologi yang kompeten, tetapi juga bagaimana menjadi pengguna teknologi yang bertanggung jawab. Misal, bagaimana seorang menggunakan media sosial tidak hanya mengonsumsi informasi, tetapi juga untuk menyebarkan pesan positif, mendukung gerakan sosial, atau bahkan membantu mereka yang membutuhkan. Menghubungkan antara literasi digital dan nilai-nilai kemanusiaan semakin terlihat jelas dalam berbagai situasi di dunia nyata. Dalam konteks pendidikan, teknologi digital memungkinkan pembelajaran jarak jauh yang dapat menjangkau siswa di daerah terpencil. Namun jika tidak terterapkan dengan adil, teknologi ini juga dapat mempersoalkan kesenjangan antara mereka yang memiliki akses yang tidak. Di sisi lain, dalam krisis kemanusiaan, teknologi digital seringkali menjadi alat penting untuk menggalang bantuan, menyebarkan informasi, dan memantau situasi. Ini menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mendukung nilai-nilai kemanusiaan seperti solidaritas dan kebudayaan, asalkan dikelola dengan baik. Sayangnya, banyak penggunaan teknologi yang belum memahami pentingnya literasi digital yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan. Banyak orang yang terjebak dalam pola pikir bahwa teknologi adalah alat netral, padahal dampak dari penggunaan teknologi sangat bergantung pada cara penggunaan memanfaatkannya. Sebagai contoh, seorang individu yang tidak memiliki kesadaran literasi digital mungkin tanpa sadar menyebarkan informasi palsu yang dapat merusak reputasi orang lain atau bahkan membahayakan banyak pihak. Hal ini menunjukkan bahwa literasi digital harus mencakup dimensi moral, tidak hanya teknis. Teknologi digital juga mengubah cara kita berinteraksi sebagai manusia dalam komunikasi digital. Misalnya, kehadiran fisik seringkali digantikan oleh teks, gambar, akibat nuansa, emosi, dan makna yang biasanya
tersampaikan dalam percakapan langsung seringkali hilang. Ini membuat empati, salah satu nilai kemanusiaan yang berdasar, menjadi semakin sulit dijalankan di era digital. Jika kita tidak belajar bagaimana menggunakan teknologi yang dengan empati, komunikasi digital kita dapat menjadi dingin, tidak manusiawi, dan bahkan merusak hubungan antar individu. Maka mengintegrasikan literasi digital dengan nilai kemanusiaan adalah langkah yang tidak hanya penting tetapi juga mendesak. Kita tidak bisa lagi memisahkan keduanya karena teknologi kemanusiaan kini berjalan berdampingan. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Bagaimana kita dapat memastikan bahwa teknologi yang kita gunakan setiap hari dapat membantu kita menjadi individu yang lebih baik, bukan justru menjauhkan kita dari nilai kemanusiaan. Artikel ini akan membahas bagaimana literasi digital dapat menghubungkan dengan nilai-nilai kemanusiaan, tentang yang dihadapi, serta langkah-langkah yang diambil untuk menciptakan masyarakat digital yang bijak manusiawi. Di tengah perubahan besar ini, setiap individu memiliki peran, baik sebagai orang tua, pendidik, pekerja, atau anggota masyarakat. Kita semua dapat menjadi perubahan dengan memahami literasi digital dalam konteks kemanusiaan. Kita tidak hanya menjadi pengguna teknologi yang lebih cerdas, tapi juga manusia lebih peduli, bertanggung jawab. Inilah tentang individu sekaligus peluang besar bagi kita semua di era digital ini. Literasi digital di era modern. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, istilah literasi digital semakin sering menjadi perhatian. Literasi digital bukan hanya tentang kemampuan untuk menggunakan perangkat teknologi seperti smartphone, komputer, dan aplikasi. Lebih dari itu, literasi digital mencakup kemampuan memahami, menganalisis, dan mengevaluasi informasi yang didapatkan di dunia digital, serta memanfaatkan teknologi secara etis dan bijaksana. Dalam era modern ini, literasi digital adalah keterampilan esensial yang membantu individu beradaptasi dengan dunia yang semakin terhubung. Salah satu ciri utama era modern adalah digitalisasi hampir semua aspek kehidupan manusia. Pendidikan kini tidak lagi terbatas pada ruang kelas fisik. E-learning dan platform pembelajaran daring telah memungkinkan siswa di seluruh dunia untuk belajar kapan saja di mana saja. Namun ini juga memunculkan tantangan baru seperti kemampuan untuk memilah informasi yang relevan dan ribuan sumber yang tersedia di internet. Siswa yang memiliki literasi digital yang baik dapat menyaring informasi yang bermanfaat dan membedakan mana yang valid dan mana yang menyesatkan. Di dunia kerja, literasi digital salah satu keterampilan yang paling dicari. Dengan maraknya pekerjaan jarak jauh dan penggunaan alat kolaborasi online, pekerja dituntut memahami cara menggunakan teknologi secara produktif, kemampuan komunikasi secara efektif, dan melalui platform digital menjaga keamanan data, dan memahami etika bekerja digital dan bagian integral dari literasi digital yang relevan dan dunia kerja modern. Namun, literasi digital tidak hanya terbatas pada aspek profesional dan pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Literasi digital mempengaruhi cara kita berkomunikasi, berbelanja, bahkan mengakses layanan kesehatan. Media sosial, misal, telah menjadi platform utama berkomunikasi dan berbagi informasi. Tetapi tanpa literasi digital yang memadai, penggunaan media sosial rentan terhadap dampak negatif seperti berita palsu atau hoax, manipulasi opini, dan konflik yang disebabkan oleh ujaran kebencian. Tantangan utama dalam literasi digital adalah kemanusiaan, bahwa memastikan bahwa pengguna teknologi tidak hanya memahami cara menggunakan alat-alat digital, tetapi juga memahami dampak. Salah satu tantangan besar di era modern adalah banjir. Setiap hari kita dibombardir dengan ratusan bahkan ribuan informasi dari berbagai platform. Tanpa literasi digital yang kuat, seseorang dapat kesulitan membedakan informasi kredibel dari yang palsu. Dalam konteks ini, kemampuan berpikir kritis adalah bagian penting dari literasi digital. Aspek lain yang tak kalah penting adalah keamanan digital.
Di era modern di mana data pribadi banyak disimpan secara online, literasi digital juga menjaga pemahaman tentang cara melindungi privasi dan keamanan data. Banyak orang yang masih kurang memahami penting menggunakan kata-kata sandi yang kuat, mengenali phishing, atau melindungi informasi pribadi di internet. Literasi digital yang baik membantu individu memahami resiko dunia digital dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri mereka sendiri. Meskipun teknologi yang telah memberikan banyak manfaat, dampak negatifnya juga tidak dapat diabaikan. Literasi digital yang kurang memadai dapat menyebabkan penyalahgunaan teknologi seperti kecanduan media sosial, cyberbullying, atau bahkan eksploitasi digital. Oleh karena itu, literasi digital yang baik harus mencakup dimensi etis yang memahami tentang bagaimana menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Namun, literasi digital tidak hanya relevan untuk individu, tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan. Dalam skala yang lebih luas, literasi digital memainkan peran penting dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil. Dengan literasi digital yang baik, masyarakat dapat mengatasi kesenjangan digital yang seringkali memisahkan mereka yang memiliki akses teknologi dengan yang tidak. Literasi digital inklusif dapat membantu mereka yang kurang memiliki akses teknologi yang mendapatkan manfaat dari era digital, seperti pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik. Di era modern ini, literasi digital telah menjadi kebutuhan dasar seperti membaca dan menulis. Tanpa literasi digital, seorang dan kesulitan berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat digital. Namun, literasi digital bukanlah sesuatu yang instan. Ini adalah keterampilan yang harus diasah dan ditingkatkan sering dengan perkembangan teknologi. Semakin seorang memahami literasi digital, semakin besar kemampuan untuk memanfaatkan teknologi secara maksimal menghindari dampak negatif. Dengan kata lain, literasi digital adalah kunci memberdayakan individu dan masyarakat di era modern. Dalam dunia yang semakin digital, mereka yang memilih literasi digital yang baik akan mampu beradaptasi dengan perubahan. Sementara mereka yang tidak memiliki keterampilan ini berisiko tertinggal. Oleh karena itu, meningkatkan literasi digital adalah langkah yang penting memastikan bahwa semua orang dapat merasakan manfaat teknologi tanpa mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, ini adalah hubungan literasi digital dengan kemanusiaan. Literasi bukan sekedar kemampuan teknisi menggunakan teknologi, tetapi juga mencakup aspek kemanusiaan di era digital. Teknologi memainkan peran penting dalam membantu cara manusia berinteraksi, berpikir, dan bertindak. Namun, tanpa kesadaran nilai-nilai kemanusiaan, teknologi dapat digunakan dengan cara merugikan individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, hubungan antara literasi digital dan nilai-nilai kemanusiaan menjadi sangat relevan. Itu ada literasi digital mendukung empati dan inklusif. Nah, ini teknologi digital mungkin kita berkomunikasi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang budaya dan lokasi geografis. Dengan digital yang baik, kita dapat menggunakan teknologi membangun jembatan empati dan inklusif, misalnya melalui media sosial yang kita dapat terlibatkan dalam kampanye sosial yang mendukung hak asasi manusia. Itu 2. Menangkal hoax dan meningkatkan kejujuran. Salah satu tantangan utama dari digital adalah masyarakat informasi palsu atau hoax yang menyebarkan dengan cepat. Nah, hoax itu tidak hanya dapat merusak reputasi individu, tetapi juga memicu ketegangan sosial konflik. Oleh Putra-Putri tahun 2023 atau gadget. 3. Menggunakan teknologi untuk kegiatan kemanusiaan. Literasi digital juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan kemanusiaan secara langsung. Dalam situasi darurat seperti bencana alam, teknologi digital seringkali digunakan untuk penggalang dana, menyuguhkan informasi, atau mencari korban yang hilang. Dan 4. Meningkatkan kesadaran etika dan digital. Nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia diterapkan di dunia digital
Dan sebagaimana nyata literasi digital yang baik melibatkan pemahaman tentang etika digital, seperti menghormati privasi orang lain dan menjaga keamanan data. Itu membangun literasi digital yang berbasis kemanusiaan. Literasi digital berbasis nilai kemanusiaan adalah sebuah kebutuhan manusia di era modern. Dalam dunia yang semakin terhubung, literasi digital harus menjaga pemahaman teknologi yang bijaksana, etika, dan bertanggung jawab sosial. Berikut adalah langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan untuk membangun literasi digital yang tidak hanya teknis tapi juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. 1. Pendidikan literasi digital sejak dini, yaitu terutama bagi anak-anak dan remaja yang merupakan penggunaan aktif teknologi. Kurikulum pendidikan perlu mencakup keterampilan teknis sekaligus aspek sosial etis dalam penggunaan teknologi. Anak-anak harus diajarkan dalam menyaring informasi. 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak teknologi, yaitu seperti kampanye edukasi membahas manfaat dan risiko teknologi yang membantu masyarakat memahami bagaimana teknologi mempengaruhi kehidupan mereka. Contohnya, masyarakat perlu diberi wawasan tentang bagaimana teknologi dapat digunakan untuk kegiatan positif. 3. Mendorong peran keluarga sebagai pembimbing. Contoh dalam penggunaan teknologi yang bertanggung jawab dan etis. Selain itu, mendampingi anak-anak mereka melalui menggunakan internet dan media sosial, membantu mereka memilih konten yang sesuai dan baik. 4. Membangun kebijakan regulasi dan yang mendukung. Ini selain nomor 5, mendorong komunikasi untuk peran aktif, yaitu untuk mereka dalam membahas isu-isu sosial, menyelesaikan masalah secara kolektif. 6. Menanamkan budaya etika digital dalam organisasi, yaitu untuk memastikan bahwa produk teknologi yang mereka kembangkan mendukung kesejahteraan pengguna dan mengurangi potensi kecanduan dan mempromosikan konten positif. Kesimpulannya, di era digital yang serba cepat ini, literasi digital tidak hanya menjadi keterampilan teknis yang penting, tetapi juga sebuah kebutuhan yang mendasar untuk membangun masyarakat yang lebih manusiawi dan inklusif. Literasi digital yang ideal adalah yang mengintegrasikan kemampuan berpikir kritis, pemahaman teknologi, dan nilai-nilai kemanusiaan seperti empati, solidaritas, dan tanggung jawab sosial. Dalam hal ini, literasi digital tidak hanya membantu individu untuk memahami dan menggunakan teknologi secara efektif, tetapi juga memastikan bahwa teknologi yang digunakan untuk tujuan bermanfaat bagi sesama. Hubungan antara literasi digital dan nilai kemanusiaan menciptakan peluang untuk menggunakan teknologi sebagai alat pemersatu, penguat empati, dan pendukung keadilan sosial. Namun peluang ini hanya dapat diwujudkan jika literasi digital dikembangkan dengan pendekatan yang holistik dan melibatkan sebagai pihak, mulai dari individu, keluarga, komunitas, hingga pemerintah. Dan itu penjelasan tugas literasi digital LDK yang telah saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.